keteladanan dari pemimpin. Kemudian yang kedua dapat dilakukan dengan menerapkan peran Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa, yaitu dengan menyatukan keberagaman, menjunjung nilai universal, dan juga filter terhadap ideologi asing. Selanjutnya yaitu penutup. Pancasila memiliki peran penting sebagai dasar ideologi dan pedoman moral bangsa Indonesia dalam menghadapi keragaman masyarakat. Di tengah pluralitas suku, agama, budaya, dan pandangan hidup, Pancasila menjadi alat pemersatu yang menegakkan nilai toleransi, keadilan, dan kemanusiaan. Namun, tantangan muncul dari meningkatnya politik identitas, melemahnya ketahanan ideologi, dan menurunnya moral sosial. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Pancasila perlu diperkuat melalui pendidikan karakter sejak dini, keteladanan dari para pemimpin, dan peran aktif masyarakat dalam menjaga persatuan dan gotong royong, serta penghormatan terhadap perbedaan antar warga. Dengan demikian, semangat Pancasila dapat terus hidup dan menjadi fondasi kokoh dalam membangun bangsa yang damai, adil, dan berkeadaban. Ya, Nasrul Ibad. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasrul Ibad dengan NIM 0E126. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menegakkan nilai-nilai Pancasila ketika kepentingan ekonomi dan politik seringkali bertentangan dengan nilai keadilan sosial? Tidak, apakah perlu diulangi pertanyaan saya, teman-teman? Halo? Gimana Rek, yang presentasi kedengaran tak? Apakah Sudah perlu cukup, terima diulangi kasih. pertanyaan saya? Mungkin bisa kita tampung dulu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya kan di slide punya kita udah menjelaskan kalau penerapan nilai-nilai Pancasila dapat diperkuat melalui keteladanan dari para pemimpin. Nah, pertanyaannya bagaimana keteladanan pemimpin dapat memengaruhi pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat? Sudah cukup, terima kasih. Baik, mungkin pertanyaannya akan kita tampung dulu. Untuk yang selanjutnya, Enzel boleh. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan aku tuh, dalam situasi masyarakat sekarang yang semakin terpolarisasi, itu apakah negara kita sudah cukup tegas menegakkan nilai-nilai Pancasila? Terima kasih. Sama-sama, mungkin kita butuh waktu untuk menjawab ya teman-teman. Sebentar ya. Ibad dapat dijawab oleh teman saya. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Ibad. Itu bagaimana cara menegakkan nilai-nilai Pancasila ketika kepentingan ekonomi dan politik seringkali bertentangan dengan nilai keadilan sosial. Nah, ini pertanyaannya cukup menarik. Jadi izinkan saya untuk menjawab. Jadi tentang penegakan nilai Pancasila, ya khususnya keadilan sosial di tengah benturan-benturan kepentingan ekonomi, yang paling sering kita kenal itu adalah korupsi ya. Jadi kita bisa menerapkan tentang hukum yang tegas dan adil, dimana kalau hukumnya itu tegas dapat memberantas korupsi dan memastikan tidak adanya diskriminasi bagi pelaku ekonomi atau politik yang sudah mau melaporkan aktivitas-aktivitas yang menyeleweng. Nah, jadi semua kebijakan yang berlandaskan itu harus sesuai konstitusi maupun Pancasila. Jadi bukan tentang kepentingan kekuasaan bagi para orang yang memiliki jabatan. Kemudian dimaksudkan kita dapat mendorong ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini berarti memprioritaskan
bagaimana sumber daya ini dapat rata dan semua masyarakat mendapatkan peluang untuk hak-haknya bagi kepentingan umum yang sudah sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 1945. Kemudian ada etika dan juga akuntabilitas politik. Nah, ini dapat dilakukan dengan para jabatan itu memberikan mufakat yang transparan sehingga semua aktivitasnya itu bisa terbuka kepada masyarakat dan juga memiliki laporan-laporan yang sudah tentunya pasti valid. Jadi tidak ada yang kesannya itu menguntungkan diri sendiri atau yang tadi disebut dengan korupsi. Sehingga hal ini melibatkan publik dan juga menuntut integritas serta keteladanan dari pemimpin agar mereka selalu bertanggung jawab dan mengutamakan kesejahteraan bersama di atas keuntungan bersama ataupun kelompok. Jadi tidak ada unsur egois ataupun tidak memperhatikan keadilan sosial. Apakah cukup? Ibat. Dari saya mungkin sudah cukup. Tapi jika teman-teman ingin menambahkan, silakan. Terima kasih atas jawabannya, Mbak Afifah, Mbak Vivi. Ya, sama-sama. Dari Arlinda mungkin akan dijawab oleh teman saya. Di sini saya menjawab pertanyaan dari Arlinda tentang bagaimana keteladanan pemimpin dapat mempengaruhi pengalaman nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Jadi, menegakkan nilai Pancasila di tengah kepentingan ekonomi dan politik yang sering bertentangan dengan keadilan sosial perlu dilakukan melalui penegakan hukum yang adil, kebijakan yang berpihak pada rakyat, serta pendidikan karakter yang menumbuhkan kesadaran moral. Partisipasi aktif masyarakat dan keteladanan pemimpin juga akan keadilan sosial benar-benar terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah dari jawaban kami sudah menjawab pertanyaan Arlinda? Udah. Makasih jawabannya. Ya, sama-sama. Jawaban dari Enzel, mungkin saya akan jawab. Pertanyaannya adalah, dalam situasi masyarakat yang semakin terpolarisasi, apakah negara sudah cukup tegas menegakkan nilai-nilai Pancasila? Jawabannya adalah belum sepenuhnya. Banyak kebijakan pemerintah yang belum konsisten dengan prinsip keadilan sosial dan kemanusiaan. Selain itu, lemahnya penegakan hukum terhadap ujaran kebencian, intoleransi, dan korupsi menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum menjadi dasar moral yang kuat dalam sistem pemerintahannya. Untuk Enzel, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, sama-sama. Kemudian presentasi dari kelompok 1. Mungkin jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.